Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah etika profesi kali ini dan dapat mempresentasikan tugas kami dengan judul Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Sebelumnya kita perkenalkan kelompok 9 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Praevia Mesya Putri, lalu ada Putri Ramadhani dan Raihan Putri Ramadhani. Ya, pada presentasi kami hari ini tentang Kode Etik Fisioterapi Indonesia, yang perlu kita bahas dalam judul kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian. Di dalam pengertian ini kita dapat memahami definisi dari Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang peran. Kita bisa mengetahui berbagai peranan dari Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Lalu yang ketiga ada fungsi. Kita akan membahas macam-macam fungsi pada etika Kode Etik Fisioterapi Indonesia ini. Lalu yang keempat kita ada beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertiannya. Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan kumpulan peraturan etika profesi, penyimpangan profesi fisioterapi yang mengabdikan profesinya di Indonesia. Profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Fisioterapis dalam segala aktivitas profesional dan pelayanan harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi Fisioterapi Indonesia. Menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam segala perbuatan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Fisioterapi. Garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Yang pertama, kita harus menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional dengan jujur. Yang keempat, mengakui kewenangan dan batasan profesi dan hanya memberikan pelayanan pada lingkup profesi fisioterapi. Yang kelima, menghargai multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien. Yang keenam, kita harus menjaga rahasia pasien kecuali untuk kepentingan hukum atau keadilan. Yang ketujuh, selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan keterampilan kita. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran. Seorang fisioterapis dengan berbekal kemampuan dari berbagai jenjang ataupun tingkat kedalaman kompetensi dapat berperan sebagai berikut. Sebagai pelaksana, di mana fisioterapis dapat menerapkan pelaksanaan bagi pasien dengan baik dan benar. Adapun sebagai pengelola, fisioterapis dapat mengelola dan menerapkan segala keterampilan manajemennya. Sebagai seorang pendidik, fisioterapis dapat memberikan pendidikan dan informasi pada pasien. Dan selanjutnya sebagai seorang peneliti, fisioterapis dapat melakukan penelitian dan memberikan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi, di mana dari peran-peran tersebut dan masing-masing peran tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagaimana ketika berperan sebagai pelaksana, fisioterapis memiliki fungsi yang pertama, asesmen fisioterapi meliputi pemeriksaan dan evaluasi. 2. Diagnosa fisioterapi. 3. Perencanaan fisioterapi. Yang keempat, intervensi dan evaluasi fisioterapi. Dan yang kelima, rekam fisioterapi. Di mana berperan sebagai pengelola, fisioterapi melakukan fungsi 1. Menerapkan keterampilan manajemen dalam pelayanan. 2. Menunjukkan sikap profesional. 3. Berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan upaya kesehatan sebagai tim terpadu. Dan peran dalam pendidikan dapat menjalankan fungsi 1. Melakukan pendidikan pada masyarakat agar hidup sehat. 2. Memberikan informasi tentang fisioterapi pada tenaga kesehatan lain. Dan 3. Melakukan pendidikan dalam rangka pengembangan diri dan sejawat. Dan kemudian dalam peran peneliti dapat menjalankan fungsi 1. Merencanakan penelitian. 2. Melakukan penelitian. 3. Mempresentasikan dan sosialisasi hasil penelitian. Dan yang terakhir, menerapkan hasil penelitian. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah tentang kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya. Contoh yang diberikan di sini adalah pada awal Agustus 2015 menjadi hari yang paling memilukan bagi Alfian Helmi dan keluarganya.
Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2015, untuk terakhir kalinya Alfian melihat wajah putri keempatnya, yaitu alias Siska Nadia yang akrab dipanggil Siska. Siska lahir di Bandung, meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan setelah sebelumnya menjalani terapi di klinik psikopatik di kawasan Pondok Indah. Alfian menceritakan mulanya Siska ini mengeluh nyeri pada leher dan bagian tulang belakangnya. Menurut Alfian, keluhan ini mungkin saja muncul karena Siska selalu menenteng bawaan yang berat. Siska sempat menjalani fisioterapi atau sekedar pijat. Setelah sembuh, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun keluhan pada bagian tulang belakang muncul lagi setelah beberapa bulan kemudian. Siska berencana pergi ke Prancis pada tanggal 18 Agustus 2015 untuk meneruskan pendidikan S2-nya. Sebelum itu, ia ingin mengatasi masalah pada tulang belakangnya terlebih dahulu. Pilihan pengobatan jatuh pada terapi psikopratik pada 5 Agustus 2015. Siska mendatangi klinik terapi psikopratik dan menjalani konsultasi. Setelah konsultasi, Siska perlu menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar 17 juta rupiah. Namun Siska menolak karena ia harus pergi ke Prancis dan Siska ditawarkan paket terapi 40 kali menjadi 2 kali dalam sehari. Siska kemudian menyetujuinya karena ia mempercayai dokter yang ahli tersebut. Keesokan harinya, ia kembali ke klinik untuk menjalani terapi dan telah membayar biaya sebesar 17 juta rupiah. Sore harinya, Siska kembali lagi menjalani terapi ditemani oleh ibunya. Alfian mengatakan terapi itu dikerjakan langsung oleh dokter ahli tersebut. Ibunya sangat terkejut karena terapi dilakukan sangat singkat dan cepat. Setelah pulang, Alfian melihat sedikit perubahan pada Siska saat itu. Sekitar tengah malam, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Kemudian Siska dilarikan ke UGD. Berdasarkan catatan medis tim dokter di rumah sakit tersebut, Siska mengalami kesemutan di bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Hal ini diduga ada pembuluh darah yang pecah. Untuk memastikan hal itu harus segera dilakukan MRI. Sayangnya, Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantung melemah sehingga MRI ini tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi itu, sekitar pagi hari, dokter menyatakan bahwa Siska sudah tiada. Alfian tidak menyangka karena awalnya hanya masalah pada tulang belakang. Lalu, keluarga melaporkan kasus dugaan malpraktik oleh dokter tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus. Pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian dokter tersebut sudah dipanggil 2 kali untuk dimintai keterangannya tentang si Siska ini. Tetapi ia diketahui sudah kembali ke negara asalnya dan ia diduga tidak memiliki izin praktik di Indonesia. Kemudian harapan di sini adalah Kode Etik Fisioterapi Indonesia sebagai pegangan setiap fisioterapis di Indonesia dan dapat menjalankan praktik fisioterapi sesuai dengan etika yang sudah ada. Berikut adalah referensi dan daftar pustaka dari materi yang telah kami sampaikan. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, kebanggaan profesi bukan karena materinya, tetapi seberapa besar ia bisa mengabdi. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.